Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat lingkungan nalatai selam sujud karendem malempang. Nah kawan pari semandia yang menyukai banget yang YouTube-nya di Wirantian Intan. Sekarang saya membahas masalah yang terjadi dengan Mbak Jessica Iskandar dengan pasangannya seperti itu. Jadi kan karena keadaan sekarang dia lagi ada dalam keadaan masalah perekonomian, permasalahan rumah tangga juga yang saya lihat seperti itu. Udah. Oh. Makanya seperti kita tahu Jessica kan sedang terlibat masalah bisnis yang akhirnya merugikan dirinya. Itu biasa sih. Tapi parahnya ekonominya terpuruk sekali. Ini selain karena masalah bisnis, ada penyebab lain nggak? Di antara mungkin dari kalau saya lihat dari tanggal lahir Mbak Jessica ini, dia lahir tanggal 29 bulan 1 1988. Berarti dia masih di tahun api. Karena dia masih belum Sinca, tapi ada juga yang sudah Sinca atau udah Imlek. Tapi kita lihat kan masih bulan 1, berarti peralihan antara api dan tanah. Setelah itu pasangan dia lahir tanggal 29 bulan 7 1992. Berarti jawaban saya suaminya dia ini air. Sebenarnya hubungan rumah tangga mereka ini kalau dilihat dari hitungan unsur, seandainya dia masih di api dengan air nggak bisa cocok, berarti ciong. Dia tanah pun tetap tanah dengan air juga nggak akan bisa ciong juga. Yang akan membawa kerugian siapa? Pasti Mbak Jessica-nya. Kerugian ekonomi. Setelah dia menikah biasanya, kalau ciong ini, kalau pernikahan, setelah ada pernikahan mereka akan pertamanya, waktu percintaan, waktu masih pacaran aman-aman aja, tidak ada masalah. Tapi setelah mereka menjalani rumah tangga, kalau ciong itu dia akan menjadi perjalanan yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Perekonomian akan menjadi jatuh. Akan ada cekcok rumah tangga. Akan ada perdebatan masalah keuangan, karena yang saya lihat akan ada permasalahan keuangan di dalam masalah rumah tangga mereka seperti itu. Karena jawaban saya, suaminya care nggak? Jawaban saya karena suaminya memikirkan bahwa Mbak Jessica punya keuangan, jadi dia berpikir ya udah uang lu, uang gue seperti itu. Karena perbedaan unsur seperti itu. Nah, sebelum menikah kan Jessica Iskandar seorang artis yang luar biasanya ya, mau ketenarannya, ekonominya. Tapi kenapa setelah menikah itu oke lah ada sedikit perbedaan. Kemana uang dia yang dulu? Apakah akan menjadi habis atau akan bisa habis? Pasti habis. Pasti begitu kalau ciong itu. Kalau sial, dibilang sial nggak boleh juga ya. Pasti akan ada perekonomian dia yang dia dapatkan di masa lalu ya pasti habis. Karena akan ada kesialan di dalam diri dia, kesialan keuangan, jadi dia akan tertipu. Dia pasti akan ada orang mengajak dia untuk bisnis, karena yang saya lihat yang menipu dia seorang laki-laki. Permasalahannya itu di daerah Bali. Setelah itu orang ini pergi ke Singapura, dan di Singapura pun juga laki-laki ini yang saya lihat juga mengerjakan orang-orang, banyak juga yang dia tipu seperti itu. Itu yang saya lihat. Dan orangnya juga pergi lagi ke Malaysia, tapi sekarang masih orangnya jadi buron sih, masih buron. Masih muda ya saya lihat laki-lakinya. Oke, ini kan kalau dibilang kan sekarang apa menjadi titik apa ya? Titik jatuhnya perekonomiannya. Iya, pasti titik jatuhnya perekonomian dia. Masih mungkin nggak ya untuk di apa lagi? Perbaiki. Bangkit kembali. Anaknya lahir tahun berapa? Itu. Karena ini kan hubungan rumah tangga mereka, hoki dia berdua ini suami istri nggak bagus. Tapi bisa menutup hoki mereka ini dengan lahir anaknya tahun berapa? Tahun logam? Tahun air ya? Tahun ini air. 2022. Sama, ciong juga. Saya takutnya nanti kan ada perceraian di dalam rumah tangga dia. Tapi dari setiap penampilan yang terlihat sekali bahwa Jessica dan Vincent saling menyayangi. Kelihatannya mereka saling peduli, saling melindungi, saling support. Kelihatannya, semuanya kelihatannya kan seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu di dalamnya kan seperti itu. Semua orang pun baik-baik saja. Tapi kan kalau di dalam masalah ini kan saya lihat agak lumayan ribet di dalam keuangan dia. Karena Mbak Jessica ini akan mengganti uang-uang orang. Saya lihat seperti itu. Kayak macam ada yang Mbak Jessica kenalin orang atau bagaimana. Dari lubang tutup lubang ya. Kayak gitu. Nah, kalau kita telusuri
percintaan Jessica Iskandar ya, dulu yang pertama sama Ludwig ya, itu kan gagal lah, sampai nggak menikah ya. Yang sekarang ada masalah. Seperti apa sih sebenarnya percintaan Jessica ini? Kurang begitu bagus percintaan dia sebenarnya. Karena pada yang sebelumnya sampai hari terakhir sudah lamaran tapi tidak jadi menikah. Ya, percintaan dia kurang begitu bagus. Tapi jawaban saya, kalau dia mau percintaan dia lebih bagus, dia harus mencari pasangan laki-laki yang berunsur api. Berarti angka 6 dan 7 kalau dia mau hoki, supaya naik dia rezeki dia lebih bagus. Jadi kalau dia mau punya anak, jawaban saya, kalau dia mau punya anak minimal anaknya logam. Kenapa? Suaminya air, harus ketemu logam tanah. Seperti itu. Jadi kalau bisa anak lahir di angka tahun lahirnya 2002, kalau tahun depan 2031, 2030. Karena sudah lewat jauh sekali. Penerawangannya kalau kita lihat suaminya ini sebetulnya memang karakternya apa memang tidak sifatnya ya sifat bule banget ya. Oh, iya. Apa memang tetap aja masing-masing. Itu masing-masing, dia care, sayang, tapi masalah kamu ya permasalahan kamu ya selesaikan sendiri seperti itu. Tapi dia juga ikut memikirkan, tapi memikirkan saja. Kalau ada yang bisa bantu semampu dia seperti itu. Tapi dia tidak bisa memberi pure semuanya, tapi semampu dia. Itu yang saya lihat. Apakah Jessica-nya sanggup untuk bertahan di kondisi ini? Susah nanti lama-lama. Makanya saya bilang saya takutnya ada perpisahan di antara mereka nanti. Kita kan nggak tahu. Karena mungkin Mbak Jessica merasa capek. Karena dia merasa kok beban banget. Nah, ini bukan hanya menyerang ekonomi, kesehatannya pun drop. Oh iya, saya kasih tahu. Kita sudah biasa hidup enak, nyaman aja, keuangan pun lancar. Setelah ada masalah, semua kita kan beban pikiran, stres, banyak pikiran, ada masalah. Kalau sudah ada pikiran, ada masalah, akan timbul penyakit karena ada pikiran. Kadang-kadang kita stres, kita tidur tidak teratur, makan kita nggak teratur, beban pikiran banyak. Akan ada penyakit yang tidak ada aja jadi ada. Kan seperti itu. Oke, jadi jawaban saya pikiran dia sangat luar biasa sekarang, beban dia tuh sangat luar biasa sekali. Di perekonomian saat ini, apakah bisa bangkit dengan ya mungkin dia akses lagi nanti di dunia entertain gitu, bisa ngebantu nggak ya? Bisa bantu, tapi masih lama nih. Karena ini tahun air lagi, besok air lagi, kelinci air lagi, besoknya kayu lagi. 2024 kayu lagi. 2024 kayu, 2025 kayu lagi. Nanti dia akan mulai naik lagi rezeki dia di 2026, 2027 kan masih lama. Kan seperti itu. Nah, menurut perawangannya akan dengan cara seperti apa Jessica dan Vincent bisa melewati masalah ini? Bagaimana cara penyelesaiannya gitu? Ya minimal harus terbuka, suami harus bantu lah. Bagaimana caranya, cari solusinya buat permasalahan ini bisa selesai. Tapi kalau kalau uangnya banyak banget yang harus dikeluarkan juga agak susah sih, karena permasalahannya keuangan. Bingung juga saya mau kasih solusi macam mana kan? Karena yang saya lihat keuangan ini kan mereka keuangan dia lagi nggak stabil sekali, makanya bingung kan. Jadi jalan satu-satunya bagaimana cara menaiki karirnya Mbak Jessica lagi. Karena kan cari uang kan dia dari situ. Malah teman-teman dekatnya kayak Raffi itu sampai support dia, bayar kontrakannya segala macam. Nah, masih lama nggak masa sulit ini, badai ini melanda keluarga mereka? Kan saya udah bilang tadi, lumayan lama loh. Tahun depan air lagi, tahun depannya kayu lagi, tahun depan kayu lagi. Nah, 2026 baru masuk api baru dia punya hoki baik. Berarti 2025 akan ada perubahan buat dia, mulai pelan-pelan karir dia, keuangan dia akan baik. Itu ini namanya ramalan sesuai unsur. Nah, tapi kan kita nggak tahu semua kehendak Tuhan kan seperti itu. Ini kan hanya ramalan. Nah, ini kan bisa bukan meramal, menerawang, tapi ada juga nggak saran bagaimana cara Jessica melewati masalah ini? Bisa melewati masalah ini adalah satu, bagaimana caranya dia untuk menaiki karir dia lagi. Bagaimana caranya? Kerjasamalah sama teman-teman yang berunsur api, berunsur logam. Cari teman-teman mereka yang berunsur angka 0, angka 1, habis itu angka 6, angka 7. Mereka itu yang bisa menaikkan karir buat dia kembali. Kan seperti itu, minta bantu sama mereka. Tidak bantu uang, tapi bagaimana caranya untuk menyusun strategi supaya dia punya karir bisa naik lagi. Kan seperti itu. Itu aja saran saya, tidak ada yang lain. Bagaimana caranya lagi kan, kita hanya bisa memberi saran seperti itu. Karena yang bisa menaikin
dia lagi, karir dia harus naik supaya dia keuangan dia bisa stabil kembali. Caranya bagaimana? Dia bertanya dengan teman-teman dia yang sudah karirnya sudah oke, kembali minta tolong supaya teman-teman dia bantu untuk mengangkat karir dia kembali. Tapi carilah teman yang berunsur angka yang cocok buat dia, angka 0 K1, berarti di belakangnya 01 tahun lahir dia. Setelah itu angka 6 7 belakangnya, seperti itu. Oke, berarti kalaupun misalnya katakanlah suami mematahkan prinsipnya ya Nyai, ya harus membantu, tetap belum tentu menolong ya Nyai. Karena ribet, banget, pusing sih. Karena orangnya yang punya orang yang menipu Mbak Jessica juga kan masih belum susah. Orangnya lagi kabur-kaburan yang saya lihat seperti itu. Karena banyak orang yang tertipu dengan dia, banyak sekali. Mampu gak Jessica melewati ini? Pasti lewat lah, pasti bisa. Nggak ada orang nggak bisa. Pasti lewat, bisa melewati semua ini. Meskipun dengan bantuan sahabat-sahabat. Oh pasti, kita kan harus minta bantu siapa lagi? Ya saudara, sahabat-sahabat kita yang mau bantu, yang care seperti itu. Oke, sahabat saya, terima kasih banyak. Ini penerawangan saja, ini hanya ramalan saja. Semua itu kehendak Tuhan. Terima kasih banyak, sahabat saya. Tonton terus nih di Wirantian Intan. Bila mana ada salah kata, salah ucapan saya minta maaf. Semoga siapapun teman saya yang terasa tidak nyaman dengan ramalan saya minta maaf sekali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.